Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan mengulas investasi di 8 saham ini ternyata bisa dapat dividen rutin tiap bulan, guys. Wah, beneran nih ya, bisa dapat dividen rutin tiap bulan. Nah, kita akan lihat juga ya dari sisi fundamental, valuasi, dan juga dividennya. Oke guys, karena ini akan sangat menarik, jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, guys ya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi kita akan lanjut ke inti pembahasannya, guys ya. Saham-saham yang sudah saya rangkum ya agar teman-teman itu bisa mendapatkan dividen rutin ya, guys ya, per bulannya. Jadi yang pertama untuk bulan Januari, kita bisa mendapatkan dividen interim dari saham Adro, BSSR, dan juga BBRI, guys. Yang pertama untuk Adaro Energy. Ya, ini adalah salah satu saham di sektor batubara, memiliki PE ratio 3 kali dan PBV 0,74 kali dengan dividen yield di tahun 2023 sebesar 28%. Untuk tahun 2024 kemungkinan bisa membagikan dividen ya dengan yield sekitar 18 sampai 20%-an, guys ya. Wah, ini akan sangat menarik apalagi saham Adaro Energy ini ternyata masih under value atau masih murah. Lalu yang kedua ada BSSR, yaitu PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk. BSSR juga masuk ke dalam sektor batubara dengan PE ratio 3 kali, PBV di angka 2,7 kali dengan dividen yield 12,69%. Nah, untuk BSSR, kenapa kok dividen yieldnya lebih kecil dibandingkan Adro? Karena saham Adro ini harga sahamnya sudah turun, sedangkan BSSR ini masih sideways, guys ya. Jadi perhitungan dari sekuritas memang selalu diupdate untuk dividen yield-nya, seperti itu. Semakin murah atau semakin turun harganya, maka dividen yield yang akan teman-teman dapatkan itu semakin tinggi. Jadi tetap belilah saham bagus di harga murah. Lalu yang ketiga ya, di bulan Januari kita dapat dividen interim dari saham BRI, yaitu Big Banks ya, guys ya. Untuk saham Bank BRI memiliki PE ratio 15 kali, PBV-nya di angka 2,8 kali, dan dividen yield-nya 5,39%. Lalu di bulan Februari, kenapa saya masukkan saham Amor ya? Kita lihat ya, Amor atau Ashmore Asset Management Indonesia memiliki PE ratio 22 kali, PBV 8,26 kali, dan yield 3,83%. Karena hanya saham Amor saja yang membagikan dividen interim di bulan Februari ya, guys ya. Dan saya belum melihat adanya saham lain yang membagikan dividen di bulan Februari seperti itu. Nah, jadi untuk saham Amor nanti kita akan coba buatkan video analisanya. Kita akan coba analisa lagi ya untuk saham Amor ini, apakah dengan valuasi saat ini per 22 kali dan PBV 8 kali ini apakah sudah mahal atau masih di harga wajarnya ya, guys ya. Nanti kita akan coba analisa di next videonya. Nah, jadi untuk bulan Januari kita bisa mendapatkan dividen interim dari ketiga saham bagus ya, Adro, BSSR, dan juga BBRI. Lalu di bulan Februari ada dividen interim dari saham Amor, dan di bulan Maret itu kita akan dapat dividen final dari saham BBRI. Bahkan bukan hanya BBRI, guys, perbankan lain pun juga membagikan dividen ya di sekitar bulan Maret dan juga April ya, guys ya, tapi biasanya di akhir Maret seperti itu. Untuk di bulan Maret ada saham lain yang juga membagikan dividen, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, lalu Bank Mega, dan juga saham Arna. Nah, itu untuk ibaratnya saham-saham lain lah ya yang membagikan dividen juga di bulan Maret. Tapi kita tetap mengusahakan dan juga mengutamakan ya saham-saham itu membagikan dividen minimal 2 kali dalam setahun. Kita lanjut ke bulan April. Di bulan April ada dividen final dari saham ITMG. ITMG ini memiliki P ratio 3,5 kali, PBV 1,1 kali, dan yieldnya 34% di tahun 2023. Untuk tahun 2024 ya, saham ITMG ini berpotensi bagi dividen dengan yield sekitar 20%-an atau mungkin 18% gitu, guys ya. ITMG juga masuk ke dalam sektor batu bara. Lalu di bulan Mei kita bisa dapat dividen final ya dari Astra International. Nah, Astra International ini adalah perusahaan holding dengan PE ratio 6 kali, PBV 1 kali, dan yieldnya itu bisa tembus 12% ya, guys ya. Sedangkan untuk saham kedua yang bagi dividen final di bulan Mei adalah SMSM, yaitu PT Slamet Sempurna Tbk. Ini berada di sektor otomotif dan juga komponen otomotif. Dengan PE ratio 12 kali, PBV 3 kali, dan yieldnya 3,92%. Nah, untuk SMSM ini membagikan dividen setahun 3 kali, sedangkan Astra International membagikan dividen 2 kali ya dalam setahun.
Lalu kita ke bulan Juni. Untuk bulan Juni kita bisa dapat dividen final juga dari Adro dan juga BSSR guys ya. Wah, ternyata ini dividennya ada yang double-double nih ya, antara bulan Mei dan Juni ini kita bisa dapat dividen dari dua saham yang kita investasikan. Dan ini adalah dividen final. Jadi kemungkinannya untuk dividen final itu lebih besar dibandingkan dividen interim. Kita lanjut ke bulan Juli. Di bulan Juli kita bisa dapat dividen dari saham Demas ya guys ya. Nah, Demas ini membagikan dividen final di bulan Juli. Demas atau PT Pural Delta Lestari Tbk ini adalah saham di sektor properti. PE ratio-nya 9,5 kali, PBV-nya di angka 1,3 kali dengan dividen yield 13%-an ya untuk full year gitu 2023, interim dan juga final. Lalu di bulan Agustus kita bisa mendapatkan dividen lagi dari saham SMSM. Karena SMSM kan bagi dividennya 3 kali dalam setahun. Lalu di bulan September, nah kita bisa dapat dividen interim dari BSSR dan juga ITMG. Nah, untuk BSSR juga membagikan dividen itu biasanya setahun 3 kali. Dan semoga saja ya, seterusnya BSSR ini bisa membagikan dividen setahun 3 kali. Dividen final 1 kali dan dividen interimnya 2 kali. Lalu ada ITMG juga yang membagikan dividen interim di bulan September. Kita lanjut ke bulan Oktober, di mana bulan Oktober ini kita bisa dapat interim ya dari saham Astra International. Tapi sebenarnya bukan hanya saham Astra International saja yang bagi interim di bulan Oktober, ada saham lainnya ya seperti UNTR, Auto, dan masih banyak lagi. Tapi kita akan tetap fokuskan ya di 8 saham ini. Lalu di bulan November kita dapat interim dari SMSM. Dan di bulan Desember kita akan dapat dividen interim dari saham Demas dan dividen finalnya saham Amor. Nah, saya akan pelajari nanti guys ya, kenapa sih kok saham Amor ini membagikan dividen final di akhir tahun? Ya, karena saham-saham lain ini membagikan dividen final itu biasanya di pertengahan tahun guys ya. Dan sekaligus nanti kita akan bahas juga dari sisi fundamental dan juga harga wajar saham Amor ini. Karena ini sahamnya jarang sekali dilirik oleh para dividen investor, tapi tentunya dengan investasi di 8 saham ini, kita bisa ya atau berpotensi mendapatkan dividen rutin tiap bulannya. Nah, jadi ini kesimpulannya guys ya. 8 saham yang tadi sudah kita bahas, ada Adro, ini saham tambang batubara, ITMG juga tambang batubara. Nah, untuk Adro dan ITMG ini paling besar ya, mengekspor batubaranya itu ke negeri Cina guys. Sedangkan BSSR ini juga saham di sektor batubara, tapi dia ekspor batubara terbesarnya itu ke India. Lalu ada Astra International ya, untuk nomor 4-nya ini adalah perusahaan holding company yang memiliki banyak sekali anak usaha dan juga bisnis ya guys ya. Nah, ini adalah salah satu saham raksasa yang ada di Indonesia. Lalu yang kelima ada saham Amor, ini adalah sektor manajemen investasi atau jasa investasi guys ya, baik reksadana ataupun reksadana saham, ETF, dan lain-lain. Lalu yang keenam ada saham Big Banks, yaitu BBRI ya, di mana BBRI ini membagikan dividen ya dengan yield yang sangat menarik, dan juga dividennya itu setahun 2 kali guys ya. Jadi untuk BBRI ini ya bisa melengkapi lah ya untuk portofolio kita. Kalau misalkan memang teman-teman mau coba gitu guys ya untuk portofolionya yang seperti ini. Lalu yang ketujuh untuk saham di sektor properti kita punya Demas. Nah, Demas ini juga salah satu saham favorit ya para dividen investor, yang mana memang selalu ya rutin membagikan dividen dengan DPR yang besar dan yieldnya juga sangat menarik. Lalu yang kedelapan ada SMSM. Meskipun dividen yieldnya ya standar gitu guys ya, sekitar 4-5%-an, tapi SMSM ini ternyata bisa membagikan dividen setahun 3 kali. Nah, jadi ya kalau misalkan teman-teman mau coba-coba gitu guys ya, bolehlah coba-coba misalkan satu lot gitu guys ya. Misalkan Adro satu lot, ITMG satu lot, BSSR satu lot ya, Astra International satu lot, Amor juga, BBRI juga, Demas, dan SMSM. Nah, teman-teman bisa coba aja dulu ya satu lot. Nanti kalau misalkan memang sahamnya masih di harga murah atau ketika harga sahamnya turun, teman-teman bisa tambah muatan seperti itu ya. Kalau saya sih sebenarnya pengen banget gitu guys ya coba portofolio ini. Ya, pengen coba nih racikan sendiri ya, hasil analisa sendiri, hasil racikan sendiri saya akan coba investasikan di satu portfolio berbeda gitu guys ya, karena selama ini saya investasinya itu saya konsentrasi. Jadi ketika saya mendapat saham bagus di harga murah, ya udah saya all in gitu guys ya. Nah, tapi saya ingin coba nih ya investasi dengan cara seperti ini. Apakah worth it atau tidak? Jadi sistemnya seperti ini guys.
saya ingin coba untuk investasi itu misalkan ya di bulan Januari ya sebelum pembagian dividen interim saya masuk di Adro, BBRI dan juga BSSR. Lalu untuk pendapatan ya di bulan Januari saya akan masukkan ke saham Amor atau ke saham BBRI yang akan bagi dividen di bulan berikutnya. Misalkan saya masukkan ke BBRI ya untuk interim Adro, BBRI dan juga BSSR ini saya all in kan ke BBRI karena BBRI bagi final di bulan Maret. Nah, untuk Amor it's okay lah ya, yang penting bagi dividen gitu ya. Jadi untuk bulan Maret nanti kita bisa dapat dividen yang lebih besar. Lalu dividen yang lebih besar itu di bulan Maret, nah kita coba masukkan ke saham ITMG untuk dapat dividen di bulan April yang juga lebih besar gitu guys ya. Nah, saya ingin lihat hasilnya itu seperti apa gitu guys. Lalu begitupun seterusnya gitu guys ya. Ketika dapat dividen bulan April, kita masukkan ke saham-saham di bulan Mei. Kita dapat dividen ya di bulan Mei, kita masukkan ke saham-saham di bulan Juni ya, dan begitu seterusnya berputar sampai di akhir tahun ya. Kita masukkan dividen yang kita dapat di bulan Desember ke saham-saham yang bagi dividen di bulan Januari. Ya, kita akan saya pribadi maksudnya akan coba gitu guys ya. Portofolio yang sudah saya rangkum gitu guys ya. Ada Adro, TMG, BSSR, ASII, lalu ada Amor, BBRI, Demas dan juga SMSM. Oke guys, ini akan sangat menarik ya guys ya. Jadi apakah teman-teman sudah yakin dengan dividen investing dan saham-saham yang teman-teman pegang untuk saat ini? Apakah teman-teman siap hold untuk dividen 2024? Jadi silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.